Ya, GTSI, GTS Internasional Tbk ya. Ini perusahaan perkapalan ya. Jasa perkapalan, ada hubungannya dengan Humpus nih. Ya, Humpus dengan Humpus tuh, pengapalan sama Humpus Intermoda. Shareholdernya Humpus Maritim 84%, masyarakat kecil aja cuma 15% ya. Number of shareholdernya semenjak bulan Februari banyak yang masuk. Tapi lihat nih, yang masuknya lihat sama seperti yang kemarin tuh, saham kemarin tuh 7 ribuan, lihat tuh. Lihat 7 ribuan kan. Ini seperti settingan ya, rata dari tahun 2023 rata gitu. Berarti emang sebenarnya ini ada yang nyeting gitu loh. Jadi setiap bulan itu masuknya segini gitu loh. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya seginilah gitu ya permainannya seperti itu. Yang artinya emang benar ada penunggunya, ini berarti emitennya ada penunggunya. Terus kita lihat di statistik kuartal 1 32 miliar, kuartal 2 71, ada peningkatan. Kuartal 3 nya minus 22 miliar, kuartal 4 nya belum keluar. Kalau dianualiskan 110 ya, jadi lebih besar daripada tahun 2022. Harusnya ini sebenarnya nggak digocap ya, harusnya gitu. Coba lihat dari 1 tahun ini sempat ke 57 ya, bulan Juli Agustus ya. Semenjak itu turun ya ke 50. April Mei, April ke 57 ya. Jadi tahun ini hanya diangkat ke 57 aja. Dari PE nya 10, bagus, standar sebenarnya 10 ya. Dari PBP nya emang 1,01, lebih ya 0,1. ROE nya 10 ya, harusnya kalau lebih dari ini bagus lah gitu kan. EPS nya ada ya 4. Penjualannya emang ada penurunan ya dari tahun sebelumnya. Jadi kuartal 2 kuartal 3 itu ada penurunan dari tahun sebelumnya. EPS negatif, tinggal nunggu kuartal 4-nya ya. Baik, kita langsung ke lukisan market makernya. Ada apa di sini? Kita lihat ya. Baik, kita akan lihat dari bandar volume dulu. Bandar volume dari mulai sini ya. Ada peningkatan, cuman pas di sini dia pembuangan ya. Di sini pembuangan nih. Sampai sekarang masih pembuangan. Terus foreign semenjak di sini, ngangkat di sini. Pembuangannya sedikit, cuman kemarin ada dua nih, ada 2 stick begini nih yang nambah dikit-dikit pada bulan Februari ya. Ini juga menunjukkan ada volume yang sangat lumayan tinggi dari sebelumnya, dan ini diangkat ke 52. Di sini tidak ada, istilahnya nggak ada pengeluaran yang signifikan ya, tidak ada barang keluar yang signifikan. Kalau kita lihat dari bulan Januari ya, sampai kita lihat ke Maret aja ya, sampai Maret ya, tanggal 22 Maret tanggal 22. Maaf ya, agak ngaco ya ini, sebentar ya. 22 ya, terlihat jelas di sini ada NI sama Beki. Nah, yang yang banyak ngeluarin barang ada si XA dari mulai Januari. Jadi si NI udah mulai akumulasi ini ya. Kalau Beki juga sama, jadi NI sama Beki udah mulai akumulasi, disusul dengan MG. Teman-teman kita banyak yang out ya.
Menunjukkan apa? Menunjukkan artinya retail pesimis ya dengan saham ini. Cuman di sisi lain ada NI sama BQ sama MG yang terus akumulasi. Kita lihat di bulan Maret. Kita lihat bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret ada YP. Nah, cuman XL udah masuk ya. Ada yang XL yang mungkin yang optimis gitu kan. Yang satu masuk ke daun. Ada 15.000 sedikit. Cuman YP lumayan ya, 27.000. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau selanjutnya, karena menurut saya ya, GTSI ini kan ada istilahnya, ada induknya ya, ada temennya yaitu Humi. Nah, ya, Humi itu kan baru kemarin IPO ya ada. Jadi ini bukan induk ya, ada temennya lah. Jadi biasanya saling keterkaitan tuh antara satu saham dengan saham yang lainnya. Ini kan miliknya Bapak Tommy ya. Satu-satunya cara biar ini diangkat poren. Ya biasanya kalau kayak Humi aja kan ngandelin poren. Kalau dari lokal nggak ada ya. Ada sih bantu, cuman dia kadang-kadang kurang maksimal. Tapi kalau poren udah masuk, biasanya si emiten itu terutama yang kayak contohnya Humi lah. Humi itu kan emiten itu seperti yang dikuasai oleh poren. Jadi poren yang ngangkat lebih awal. Dimana poren udah masuk, nah disitulah sedikit demi sedikit diakumulasi. Setelah itu langsung di up. Seperti halnya Humi. Coba lihat Humi. Humi itu kan sedikit demi sedikit dibuang, tapi kemudian udah dibuang terlalu dalam, dia pungut lagi tuh, diangkat lagi, nanti dibanting lagi seperti itu. Makanya ini sepertinya emang si poren ini belum minat banyak ya. Jadi ada yang akumulasi si IN sama si BQ, cuman dari poren belum ada yang minat banyak ya. Ini baru ada yang minatnya sedikit aja nih sini nih ya, si YP ya. Lihat kemana si apa nama, coba poren, siap poren di bulan Februari ya, tadi kan bulan Februari ya. Nah, ada si YP cuman 2000 di sini, antara sini tuh si YP ya. Sama si oh tapi yang paling gede itu si YP. Makanya kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari emiten ini ke depannya. Bila poren udah mulai akumulasi, isinya udah mulai ngumpulin barang, maka mungkin itulah siap-siap gitulah ya. Tapi kalau lihat dari bandar volume ini menunjukkan ke bawah, artinya ini sepertinya mau buangan dulu gitu loh ya. Dan terus sepertinya ini semenjak bulan Desember seperti yang ugal-ugalan diurusnya, nggak rapih gitu loh. Nah, kalau sebelum Desember, sebelum Januari tahun ini lah, Desemberan ya, Desember ke belakang nih, area-area sini nih, November itu masih diurus dengan baik gitu loh. Nah, ya. Tapi semenjak bulan Desember, Januari sampai sini seperti yang tidak diurus dengan baik. Terlihat dari sini transaksinya juga masih istilahnya jarang-jarang gitu, nggak rapet. Nah, kalau ini kan transaksinya rapet nih, ada ngambil, ada buang, ada ngambil, ada buang. Kalau di sini terlihat jelas kosong ngambil gitu. Nanti kosong ngambil, makanya nanti ini akan terlihat lebih aktif lagi si saham GTSI ini ketika terlihat dari bandar volume ini melakukan transaksi yang rapat. Tapi dilihat dari frekuensi analyzer, kemarin terakhir menunjukkan ada spek tinggi ya. Nah, sini juga udah mulai akumulasi ini. Ada sedikit-sedikit akumulasi, ada bukan akumulasi ya, ada uang masuk tapi yang istilahnya kan ini uang masuk yang pintar, artinya smart money masuk gitu ya. Smart money masuk ke sini. Nah, ini kan menunjukkan spek seperti ini. Ini juga ada spek lebih tinggi. Mudah-mudahan ke depannya
GTS ini diminati oleh foreign ya, karena udah terbukti ini ada sedikit walaupun 2000 tapi udah membuktikan si GTS ini diminati oleh foreign walaupun sedikit ya. Maka nunggu aja kuarter 4-nya. Kalau kuarter 4-nya positif, kemungkinan akan di up ya. Dan walaupun positif tapi lihat dulu foreign-nya. Kalau foreign-nya diakumulasi secara besar-besaran, nanti dibantu sama apa namanya, sama domestiknya, sama bandar volume nih, terutama bandar volume ya. Jadi kalau istilahnya, kalau foreign itu memberikan kepercayaan aja gitu kepada publik, oh foreign udah masuk nih gitu kan bisa dilihat dari berkas sampai dengan istilahnya dengan akumulasi banyak, berarti kan menambah kepercayaan retail. Nah, retail baru masuk, baru melirik, istilahnya si bandar volume udah mulai memainkan psikologis, tiktokan 50, 51, 51, nanti diangkat ke 52, diturunin lagi tiktok. Tapi si transaksi ini semakin cepat, semakin bagus, semakin rapat ya. Nah, mungkin di situ akan terjadi lonjakan ya. Itu menurut saya ya. Tidak lupa juga, jangan perhatikan juga berita ya. Biasanya kan kalau emiten-emiten yang berhubungan dengan ada perpolitikan ya harus biasanya disangkut pautkan dengan berita seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu. GTSI ini akan menarik apabila foreign udah mulai akumulasi banyak dan sudah mulai ada istilahnya angkutan dari bandar volume. Tapi selama ini sampai bulan Januari belum ada, hanya ada pembuangan sedikit demi sedikit, yang artinya emang ini mau membuang dulu apa bagaimana, kita akan lihat setelah bulan Maret ini ya. Baik, seperti itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan tambahkan, tapi ingat ini adalah rekaman saya, mudah-mudahan rekaman ini membantu teman-teman dalam menganalisa sebuah emiten, dan bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah murni untuk edukasi kita bersama. Karena saya berharap kepada teman-teman yang bisa ngasih masukan silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, segitu aja, ciao.